Pemilu menjadi pesta demokrasi yang selalu ditunggu rakyat Indonesia. Untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan aman, tentunya perlu kolaborasi dan sinergi semua pihak. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu 2024 dituntut untuk bisa bersinergi dengan lembaga lain agar pemilu dapat berjalan sukses dan demokrasi berjalan baik. Komisi Pemilihan Umum telah sukses menyelenggarakan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pada Februari 2024 lalu. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, menyelenggarakan pemilu di Indonesia tentu menjadi sebuah pekerjaan yang rumit dan kompleks dan membutuhkan sinergi dengan berbagai lembaga atau instansi terkait di luar KPU. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik masing-masing daerah yang memiliki tantangannya masing-masing. KPU sebagai penanggung jawab utama penyelenggara pemilu dituntut mampu menjalankan fungsi sebagai pusat kolaborasi dan kerjasama multi pihak. Komisioner KPU Agus Melas menyatakan keliling ke berbagai instansi relevan menjadi hal utama yang diawali oleh Komisioner KPU sesaat setelah dilantik. Instansi-instansi relevan ya dalam konteks otoritas, negara, pemerintahan tentu mereka menjadi stakeholder utama. Nah, jadi pasca kami dipilih itu, kami langsung lakukan roadshow ke lembaga-lembaga yang terkait, terutama yang nanti punya peran yang signifikan yang kami akan mintakan bantuan. Misalnya untuk dalam konteks logistik tentu PT POS, kemudian TNI Polri, karena nanti urusannya sampai wilayah-wilayah yang terluar itu kan kemudian harus dijangkau. Dan itu kan sesuatu yang memang diprioritaskan sejak awal. Nah, kalau dengan Bawaslu bagaimanapun juga ya ini partner kerja kan. Pekerjaan kami akan diberikan legitimasi, pekerjaan kami juga akan diberikan catatan kritis dalam rangka perbaikan kualitas dari kerjaan KPU. Di sisi lain, sejumlah lembaga seperti TNI Polri juga tak lepas dari kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Christomay Sianturi menyatakan bahwa TNI terlibat dalam semua tahapan pemilu, mulai dari masa persiapan, kampanye, hingga masa perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu yang syarat akan gejolak di masyarakat. TNI AD ini bagian dari TNI, tentunya kan kita terlibat mulai dari setiap tahapan pemilu ya, mulai dari persiapan, kemudian kampanye, masa tenang, sampai pencoblosan dan penghitungan suara sampai pengumuman kemarin gitu ya. Jadi TNI AD sendiri itu bagian komponen dari TNI. Ya, tentunya kita bekerjasama, bersinergi dengan Polri, kemudian dengan KPU dan stakeholder lainnya yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemilu ini. Kita melaksanakan pengamanan tentu, gitu kan, gitu. Kemudian pendistribusian logistik, pengamanan hasil pemilu dan sebagainya. Nah, itu tentu kita lakukan di dalam wadah TNI, gitu. Karena TNI AD kan bagian dari TNI. Hal serupa juga dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Salah satunya melalui operasi Mantap Berata yang digelar secara serentak, mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri. Para personil bertanggung jawab dalam seluruh tahapan pemilu sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Tak hanya soal pengamanan, sinergi dengan publik juga dibutuhkan oleh KPU karena apa yang dikerjakan Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan masyarakat secara umum. KPU juga melakukan terobosan dengan berkolaborasi dengan BUMN untuk turut serta mensosialisasikan informasi pemilu sehingga partisipasi masyarakat bisa meningkat. Salah satunya Jasa Marga yang memasang informasi yang menyasar pengguna jalan tol. Kolaborasi dan dukungan Jasa Marga bersama dengan KPU terwujud dengan mensosialisasikan informasi terkait pemilu kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan tol, melalui media sosial Jasa Marga, papan dynamic message sign di jalan-jalan tol pada ruas jalan tol Jasa Marga Group. Hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dalam hal ini memiliki peran untuk memberikan input positif atau masukan bagi KPU di masa-masa krusial, salah satunya saat KPU tengah menyusun aturan terkait kepemiluan. Peneliti LSM Formapi atau Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mengaku, selama ini LSM kerap dilibatkan untuk memberi masukan atau saran kepada KPU selaku penyelenggara pemilu. Saya merasa sih sejauh ini baik-baik saja hubungan antara KPU dan LSM gitu ya. LSM seperti Formapi selalu saja diberikan kesempatan untuk memberikan masukan
setiap kali KPU akan menyusun peraturan KPU baru gitu ya. Jadi saya merasa pelibatan itu penting untuk memastikan partisipasi publik itu terus terjaga gitu ya oleh KPU dalam buat aturan-aturan mereka gitu ya. Walaupun saya kira dalam beberapa hal gitu ya kritikan LSM mungkin cukup mengganggu gitu ya, tapi itu tidak membuat mereka kemudian menutup diri sepenuhnya gitu ya kepada LSM atau kepada publik gitu. Jadi saya kira sih walaupun masih belum sempurna gitu, tapi sejauh ini kerjasama yang coba dibukakan pintunya oleh KPU itu ya berjalan baik. Meski demikian, Formapi tetap berharap adanya perbaikan di pelaksanaan pilkada pada November mendatang dari KPU selaku penyelenggara. Saya kira itu juga harus dipastikan di pilkada 2024 ini gitu ya. KPU harus bisa memastikan semua informasi yang seharusnya diberikan kepada publik itu disediakan oleh KPU. Khususnya informasi terkait rekam jejak para calon gitu ya. Karena bagi saya sih KPU tidak hanya menjadi seperti mesin gitu ya yang memastikan roda tahapan penyelenggaraan pemilu itu terlaksana, tapi dia juga harus bisa memastikan proses pelaksanaan pemilu itu berkualitas dan berintegritas. Menurut ahli hukum tata negara dari Universitas Trisakti, Radian Syam, kolaborasi dan kerjasama antar lembaga dan pemangku kepentingan sangat diperlukan demi kesuksesan pesta demokrasi. Pemilu itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu lembaga saja, misalkan KPU, tetapi kemudian harus dilaksanakan dengan baik oleh para stakeholder yang punya kepentingan atas pelaksanaan pemilu itu terlaksana dengan baik. Artinya gini, seperti contohnya logistik pemilu kan gitu. Itu kan ada pendistribusian logistik pemilu dan menjadi penting kerjasama dengan jasa marga misalkan agar kemudian logistik itu dapat sampai ke lokasi yang diharapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kerjasama dengan bank. Kenapa kerjasama dengan bank? Karena ini kan untuk menghindari jangan sampai ada aliran-aliran dana yang digunakan untuk kepentingan kampanye negatif kan gitu, dimana kemudian kan juga harus ada laporan dana kampanye gitu. Nah jadi artinya kerjasama dengan jasa marga yang tadi Mbak sampaikan, dengan bank itu menjadi penting, dan bahkan juga harus kerjasama juga dengan TNI Polri. Dengan sinergi yang baik semua pihak, pemilu yang merupakan pesta rakyat menjadi momen yang ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Hajatan 5 tahun sekali ini bisa terus berjalan dengan baik dan mencerminkan demokrasi yang berkualitas. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024 ini tak luput dari kerjasama seluruh jajaran KPU. Semua apresiasi atas keberlangsungan pemilu 2024 ditujukan bagi Ketua KPU Hashim Asyari bersama 6 anggota KPU lainnya, yaitu Idam Holik, August Melas, Betty Epsilon Idros, Muhammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Persadaan Harahap, serta Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno.